Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabatnya. Para sahabat muslimin sekalian, di bulan Ramadan yang penuh keistimewaan ini, di mana setiap muslim berkesempatan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan yang bermanfaat yang dapat mendapatkan pahala. Berpuasa artinya menahan diri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah. Oleh karena itu, sebaiknya kita lakukan sunnah-sunnah berpuasa yang dapat mendatangkan pahala. Di antara sunnah-sunnah berpuasa yaitu 1. Mengakhiri sahur. Makan sahur adalah makanan yang penuh berkah, sekalipun hanya seteguk air, dan merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dan kaum Yahudi Nasrani. Maka dari itu, disunahkan bagi orang yang hendak berpuasa untuk makan sahur. Adapun waktu makan sahur yang disunahkan dalam berpuasa dilakukan pada waktu tidak di tengah malam, tetapi lebih mendekati waktu sholat subuh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertera dalam hadis dari Anas dari Zaid bin Sabit yang artinya, kami pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Dari keterangan hadis tersebut, Ibnu Hajar mengatakan maksud dari membaca 50 ayat artinya waktu sahur tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Adapun di antara faedah mengakhiri waktu sahur ini sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar, yaitu akan semakin menguatkan orang yang berpuasa. Kedua, menyegerakan berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat maghrib. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada keduanya, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketika berbuka disunahkan pula untuk berbuka dengan kurma atau air. Jika tidak mendapati kurma, bisa digantikan dengan makan yang manis-manis. Di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa dengan makan yang manis-manis, kita berbuka dapat memulihkan kekuatan, sedangkan meminum air akan menyucikan. Saat berbuka puasa dianjurkan untuk kita berdoa, karena ini adalah salah satu waktu yang tepat agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3. Doa orang yang terzalimi. Adapun doa berbuka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang artinya, ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. 3. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang keempat, banyak melakukan amalan-amalan soleh. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan itikaf. Dengan banyak berderma melalui memberi makan saat berbuka dan bersedekah sunnah dibarengi berpuasa, itulah jalan menuju surga. Kelima, menjaga tutur kata dan anggota tubuh. Saat berpuasa, kita juga disunahkan untuk meninggalkan kata-kata yang kotor yang akan membawa kefasikan dan kejahatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Maka dari itu, hendaklah kita untuk dapat menjaga lisan dan perbuatan yang baik, agar puasa kita tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, meninggalkan nafsu dan syahwat. Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengar dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, tetapi disunahkan untuk meninggalkannya. Demikian sajian sunnah dan dalam berpuasa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik lagi dalam beribadah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena saya juga masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.